Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah memiliki iman kepadanya. Iman adalah dasar hidup bagi orang percaya. Ketika seseorang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ia pasti dapat melewati segala persoalan hidup yang dialami. Karena iman, seseorang tidak akan takut untuk terus melangkah maju, sebab percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup manusia adalah sebuah misteri, dan terkadang kehidupan ini justru seperti potongan puzzle. Kita harus mencari potongan-potongan yang hilang itu agar menjadi potongan puzzle yang lengkap. Kehidupan manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Ia izinkan ada agar kuasanya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus, namun seringkali manusia menjadi takut dan gentar ketika harus diperhadapkan dengan sebuah masalah atau persoalan. Bahkan tak sedikit di antara kita yang berpikir bahwa persoalan hidup yang dialami tidak pernah berhenti. Ketika satu persoalan selesai, persoalan baru kembali datang. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan agar kita memiliki iman yang teguh kepadanya, agar kita tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan kita. Lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita belajar ada beberapa hal yang bisa kita peroleh ketika kita memiliki iman. Yaitu yang pertama, karena iman segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, iman membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab karena iman kita akan terus percaya kepadanya, bahwa Ia akan mengubah kehidupan kita, bahkan Ia mampu menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Sama halnya seperti Sarah dan Abraham yang belum dikarunia anak dalam masa tuanya. Namun karena iman yang mereka miliki, mereka tetap percaya dan menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Karena iman itulah akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun apa yang bagi manusia tidak mungkin terjadi bagi Allah. Semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Jika pada saat ini kita merasa apa yang kita hadapi atau kita inginkan tidak mungkin terjadi, milikilah iman kepada Tuhan, sebab Ia mampu menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kedua yang kita peroleh ketika kita memiliki iman adalah karena iman kita dapat memberikan yang terbaik bagi Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, iman memampukan kita untuk memberi yang terbaik bagi Allah tanpa takut kekurangan, sebab percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kata memberi, apakah yang ada dalam pikiran kita? Memberi terkadang menjadi hal yang sulit dilakukan jika kita hanya terpaku pada keadaan diri sendiri saja. Sering
Seringkali ketika akan memberi sesuatu kepada orang lain, bahkan kepada Allah sendiri saja, kita harus berpikir lebih dahulu, apakah jika dengan memberi apa yang dibutuhkan masih bisa tercukupi atau tidak. Dengan sederhana, apakah dengan ketika kita memberi kepada Tuhan, kebutuhan kita bisa dicukupkan? Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam cerita Kain dan Habel yang memberikan persembahan untuk Tuhan, kita tahu bahwa persembahan Habel Tuhan terima, namun persembahan Kain Tuhan tolak, sehingga muncul rasa iri dalam diri Kain. Habel dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan karena ia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Apa yang ia berikan kepada Tuhan juga sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan juga di dalam kehidupan keluarganya. Jika pada saat ini kita masih sulit memberikan yang terbaik bagi Allah, maka milikilah iman kepadanya. Sebab ketika kita memberi apa yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang baru dan melimpah kepada kita. Yang ketiga yang kita peroleh ketika kita memiliki iman adalah karena iman kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara-saudara di dalam Tuhan, iman yang kita miliki akan membuat kita benar-benar percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkenan di hadapannya. Berkenan di hadapan Tuhan tidak harus selalu berbuat baik dan rajin berdoa serta membaca firman Tuhan. Sebab hidup berkenan di hadapan Allah harus memiliki iman kepadanya. Yang keempat yang kita peroleh ketika kita memiliki iman adalah karena iman kita dapat melangkah melewati ketidakpastian dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika hidup kita semakin tidak pasti, kita memiliki iman, pasti kita akan mampu melewati ketidakpastian itu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, pasti ia merasa jalan yang dilaluinya tidak pasti. Namun karena imannya kepada Allah, Musa tetap melangkah maju memimpin bangsa Israel. Kita pun harus demikian. Iman yang kita miliki akan membuat kita terus maju, terus melangkah ketika kehidupan yang kita jalani terasa tidak pasti, ketika perjalanan hidup kita sulit. Namun yakinlah ketika engkau punya iman, engkau akan melewati segala rintangan tantangan dalam hidupmu. Yang kelima yang kita miliki ketika kita punya iman adalah karena iman kita menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, iman yang kita miliki juga akan membuat kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatkah kita cerita tentang Abraham yang Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang dikasihinya? Apa yang Abraham lakukan? Abraham langsung menuruti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Bisa saja Abraham menolak keinginan Tuhan karena Ishak merupakan anak yang telah ia nanti-nantikan di masa tuanya. Namun karena iman yang dimilikinya, ia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya adalah baik adanya. Segala sesuatu yang Tuhan katakan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita juga harus memiliki iman yang taat, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang keenam yang kita miliki ketika kita memiliki iman adalah karena iman kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara di dalam Tuhan, hal lain yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki iman yaitu kita menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain. Iman akan membuat orang lain melihat kehidupan kita menjadi teladan, sehingga membuat orang lain percaya akan kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan.
Oleh sebab itu, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Janganlah kita menyerahkan kehidupan ini dalam banyak hal. Orang justru menjual iman kepercayaannya karena untuk sesuatu yang sesaat. Ketika iman kita diuji, tetaplah berdiri teguh, sebab Ia juga yang akan selalu menyertai kita. Sulit memang bagi kita untuk tetap berdiri ketika persoalan hidup datang menghadang. Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Berdoalah terus dan berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Milikilah iman, maka segala sesuatu akan dimudahkan dalam hidupmu, dan engkau akan bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Maka dengan penuh sukacita, penuh antusias kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, sehingga sepanjang hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Amin.